Selamat malam Miss Putri, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai biologi. Soal pertama, untuk mempelajari penyakit flu burung, cabang-cabang biologi apa saja yang berkaitan? Jelaskan. Untuk mempelajari penyakit flu burung, beberapa cabang biologi yang relevan adalah virologi, ilmu yang mempelajari virus. Ini penting untuk memahami virus H5N1 itu sendiri, strukturnya dan cara virus tersebut berep- eh, eh, ber- bereplikasi. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari mikroorganisme termasuk virus dan bakteri. Cabang ini membantu dan memahami patogen penyebab penyakit. Patologi, ilmu yang mempelajari penyakit. Cabang ini membantu memahami bagaimana virus menyebabkan penyakit pada burung dan hewan lain. Imunologi, ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh. Ini penting untuk memahami bagaimana tubuh merespon virus dan membangun kekebalan. Epidemiologi, ilmu yang mempelajari pola penyakit dan efek kondisi kesehatan serta penyakit pada populasi tertentu. Ini sangat penting untuk melacak penyebaran virus dan mencegah terjadinya wabah. Soal kedua, tuliskan masing-masing tiga contoh permasalahan biologi di tingkat jaringan, organ, dan sistem organ. Jaringan, kanker jaringan ikat. Kedua, osteoporosis atau penyakit jaringan tulang. Ketiga, kerusakan jaringan akibat luka bakar. Organ. Yang pertama, gagal ginjal. Yang kedua, sirosis hati. Yang ketiga, katarak pada mata. Sistem organ. Yang pertama, penyakit jantung koroner atau menyerang sistem peredaran darah. Yang kedua, diabetes mellitus atau menyerang sistem endokrin. Yang ketiga, asma atau menyerang sistem pernapasan. Soal ketiga, dari gambar di atas sebutkan nama daerah yang dibatasi oleh garis tersebut. Kemudian tuliskan masing-masing 5 jenis flora dan 5 jenis fauna dari daerah tersebut lengkap dengan nama ilmiahnya atau latinnya. Dua garis yang ditunjukkan pada peta Indonesia adalah garis Wallace dan garis Weber. Garis ini membagi wilayah kepulauan Indonesia menjadi 3 daerah biogeografi yang berbeda. Yang pertama ada paparan Sunda. Floranya Rafflesia atau Rafflesia arnoldi. Yang kedua durian atau Durio zibetinus. Yang ketiga ada bunga bangkai atau Amorphophallus titanum. Yang keempat ada pohon jati atau Tectona grandis. Yang kelima ada kayu merani atau Soerea sp. Faunanya ada harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Yang kedua ada orang utan atau Pongo pygmaeus. Yang ketiga ada badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Yang keempat ada gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus. Yang kelima ada Bekantan atau Nasalis larvatus. Garis kedua ada Wallace atau Indonesia bagian tengah. Floranya ada Ebony Sulawesi atau Diospyros celebica. Yang kedua kayu hitam atau Diospyros ebonum. Yang ketiga ada kayu besi Eusideroxylon zwageri. Yang keempat ada anggrek hitam atau Coelogine pandurata. Yang kelima ada cendana atau Santalum album. Yang faunanya ada Anoa atau Bubalus depressicornis. Yang kedua ada Komodo atau Varanus komodoensis. Yang ketiga ada Maleo atau Macrocephalon maleo. Yang keempat
ada babi rusa, atau babi rusa. Yang kelima ada burung julang Sulawesi atau enggak Acerus cassidix. Garis ketiga ada paparan sahul atau Indonesia bagian timur. Floranya yang pertama ada Matoa ya, atau Pometia pintana. Yang kedua ada sagu ya, atau Metrosilon sagu. Yang ketiga ada pohon merah atau Pterocarpus indicus. Yang keempat ada kayu manis Papua atau Cinnamomus sp. Yang kelima ada anggrek larak atau Dendrobium phalaenopsis. Faunanya ada burung cendrawasih atau Paradiseidae. Yang kedua ada kanguru pohon atau Dendrolagus sp. Yang ketiga ada kasuari atau Casuarius. Walabia sp. Kuskus atau Palanger sp. Soal keempat, tuliskan dan jelaskan manfaat keanekaragaman hayati di bidang sandang, pangan, dan papan. Sandang. Keanekaragaman hayati menyediakan bahan baku untuk pakaian. Contohnya, kapas adalah tumbuhan yang menghasilkan serat atau tekstil. Sutra berasal dari ulat sutra, wool didapatkan dari domba. Pangan. Keanekaragaman hayati adalah sumber dari semua makanan kita. Contohnya padi, jagung, dan gandum adalah bahan makanan pokok. Berbagai jenis buah dan sayuran menyediakan nutrisi penting. Protein berdasarkan dari berbagai hewan seperti ayam, sapi, dan ikan. Papan, yaitu keanekaragaman hayati yang menyediakan bahan untuk membangun rumah dan struktur lainnya. Contohnya berbagai jenis kayu dari pohon seperti jati dan meranti yang digunakan untuk membangun. Bambu juga merupakan bahan yang kuat dan serbaguna untuk konstruksi. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman gen? Keanekaragaman spesies dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman gen atau variasi gen di dalam suatu spesies atau populasi. Ini adalah alasan mengapa individu dalam spesies yang sama bisa terlihat berbeda. Seperti berbagai ras anjing atau varietas padi yang berbeda. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Keberagaman berbagai spesies yang ada di suatu wilayah. Hutan dengan banyak jenis pohon, serangga, dan hewan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Ketiga, keanekaragaman ekosistem atau variasi habitat, komunikasi biologis, dan proses ekologis di suatu wilayah. Ini mencakup keberagaman berbagai ekosistem seperti hutan, lahan basah, lautan, dan gurun. Sekian presentasi saya dari saya. Terima kasih.